Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 166. Chapter 1083-1086. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Kabut racun tebal berlama-lama di udara lembah kecil, di wilayah utara aliran dewa yang jatuh. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, secara kebetulan dia akan melihat beberapa sosok berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, yang baru saja memperoleh inti monster dan darah esensi, dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran dewa jatuh. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Api unggun sedang menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari nyala api saat Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Iya, apalagi, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang tiba kali ini. Xinlan mengangguk, wajahnya muram. Puncak kelas Douzong, kekuatannya bahkan lebih besar daripada binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiaoyan saat ini memiliki dua makhluk Douzong bintang 8 di sekelilingnya, kemungkinan sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan seperti itu. Bagaimanapun, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tianhu Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus membereskan jasad Tuan Tua Yao, atau tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, kemungkinan besar situasinya tidak akan menguntungkan. Xiaoyan berbicara dengan nada serius. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze mengangguk ketika mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung, bahkan ketika dihadapkan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Anda harus membantu Pak Tua Yao memperbaiki tubuh dulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya, setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racun yang menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu dikendalikan. Oleh karena itu, saya menyarankan Pak Tua Yao harus mendapat prioritas. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum dia memberikan saran yang serius. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam, setelah mendengar analisis dokter peri kecil. Membantu Tianhuo Zunze lebih dulu memang taruhan teraman. Tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika itu meletus, bahkan seorang elit Douzun harus bersembunyi sementara darinya. Jika Anda mampu mengendalikannya, kemungkinan pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tianhuo Zunze membelai janggutnya saat dia perlahan berbicara. Tuan Tua Yao terlalu memujiku. Dokter peri kecil meringkuk dan tersenyum. Dokter peri kecil benar. Saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk mengatasi ancaman saat ini. Xiaoyan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, kalau begitu, pertama-tama saya akan menyelesaikan masalah Tuan Tua Yao. Sekarang saya akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini, dan harus menghindari meninggalkan tempat ini, sehingga kalian tidak menimbulkan masalah. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai bersiap setelah mengatakan akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap menggantung di udara. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiaoyan mulai memperbaiki pilnya. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok muncul. Setelah itu, secara acak dilempar ke dalam kuali obat oleh Xiaoyan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangannya dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar darinya. Akhirnya, semuanya tetap melayang di udara juga. Mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati bahan obat ini. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat dari pil jiwa kehidupan Yin Yang perlahan mengalir di benaknya seperti air yang mengalir. Berbagai poin penting mengenai penyempurnaan sedang dibiasakan oleh Xiaoyan saat ini.
Mata Xiaoyan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghirup udara dan menggerakkan jarinya. Bunga yang sangat cerah dan indah meluncur turun. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah bunga itu. Mata, hidung dan mulutnya semuanya seperti hidup. Melihatnya membuat seseorang merinding. Ghostface Flower. Nama bunga ini melintas di hati Xiaoyan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Itu sangat langka. Xiaoyan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiaoyan melirik bunga yang membuat seseorang merinding. Dia menjentikkan jarinya, dan bunga wajah hantu dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu dan melilitnya. Ah! Bunga Ghostface baru saja dilemparkan ke dalam nyala api, ketika gelombang uap hitam dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, tangisan yang melengking bergema dari kuali obat. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bunga wajah hantu ini seaneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu, tidak berdaya untuk menahan api surgawi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Douqi menutupi kedua telinganya, mengisolasi tangisan saat itu. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala api tiba-tiba melonjak. Dengan peningkatan besar dalam suhu nyala api, uap hitam yang dipancarkan dari bagian dalam bunga wajah hantu, dengan cepat menjadi lebih redup. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Setelah kehilangan perlindungan dari uap hitam, bunga wajah hantu segera layu. Wajah manusia juga perlahan menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam pekat. Xiaoyan tidak segera menarik nyala api setelah bubuk muncul. Sebagai gantinya, dia memanggang tumpukan bubuk ini selama beberapa waktu, sampai menunjukkan kilau dingin. Baru kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Kelompok api membungkus bubuk hitam pekat, dan meninggalkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiaoyan mengambil buah berwarna merah seukuran kepalan tangan, setelah menyelesaikan pemurnian bunga wajah hantu ini. Gelombang demi gelombang udara dingin yang padat mengalir keluar dari buah. Buah iblis kebangkitan jiwa, buah aneh ini sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan spiritual. Sepertinya saya perlu mempersiapkan lebih banyak lagi di masa depan, untuk situasi yang tidak terduga. Mata Xiaoyan menyapu buah berwarna merah itu. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sementara Xiaoyan melanjutkan penyempurnaan pil obat, bahan obat yang tersuspensi di udara, secara bertahap dilemparkan ke dalam kuali obat. Xiaoyan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini, karena dia tahu bahwa jika pemurnian pil jiwa kehidupan Yin Yang ini gagal, masalah kebangkitan Tianhuo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Dalam menghadapi musuh besar yang menghampiri mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dokter peri kecil dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya, sementara Xiaoyan sedang memperbaiki pilnya. Tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pilnya. Selain itu, semua monster beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil, diusir atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze dengan berbagai cara. Mereka menjalankan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu dengan cepat mengalir, saat Xiaoyan melakukan retret untuk memperbaiki pil ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di selatan aliran Dewa Jatuh, tempat binatang kalajengking naga racun langit tinggal saat itu, benar-benar sunyi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, benar-benar sunyi. Itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu yang sangat besar tampak sangat kosong. Itu tidak lagi memiliki aura mendominasi yang ada, ketika Sky Poison Dragon Scorpion Beast berada di dalamnya. Gelombang suara angin yang deras muncul ribuan meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Dia tua, riak energi yang kami rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Pandangan seorang tetua menyapu benteng batu, sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping, yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini. Orang tua yang dipanggil sebagai Old Si menghentikan pandangannya pada benteng batu saat dia berkomentar dengan samar. Dari apa yang aku tahu, ini pasti wilayah Kalajengking Langit. Dikelola oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast, yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dozong. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang tua lainnya mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Tua dia menyipitkan matanya dan perlahan berkata, tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika saya menebak dengan benar, orang itu seharusnya sudah dihabisi.
Apa? Orang itu memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Bahkan di aliran dewa yang jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu telah dipanggang dengan suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang besar. Dari sisa jiwa murid lembah sungai es saat itu, saya menemukan bahwa ada seorang pria muda di antara mereka, yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Tua dia mengambil rumput dan dengan lembut mencubit bilahnya. Rerumputan berubah menjadi debu saat dia melakukannya. Dilakukan oleh kelompok itu. Mereka sekuat ini. Ekspresi dari 3 tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah bintang 8 Douzong. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 orang lainnya. Apa yang mengejutkan tentang mereka bisa bertarung dengan bintang 8 Douzong? Tua dia tersenyum tipis. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara aliran dewa yang jatuh. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman aneh. Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Sepertinya mereka mengambil monster core-nya. Kita harus bisa menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Tua dia bijak. Ketiga pria tua berpakaian putih itu bersukacita, dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tua dia secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat jalan ular, dan perlahan berjalan ke utara aliran dewa yang jatuh. Tawa samar perlahan keluar darinya. Aku yang dulu benar-benar penasaran dengan kelompok orang ini. Tidak hanya mereka menampung Poison Lady, tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Haha, lumayan. Ketiga lelaki tua di belakang saling berhadapan. Mereka segera tertawa terbahak-bahak. Mereka benar-benar tidak tahu, apakah kemalangan atau kehormatan orang-orang itulah, yang membangkitkan minat si wanita tua. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang yang menyedihkan. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari, di dalam lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut beracun di udara terus-menerus pucat. Ada sesosok manusia duduk di atas batu besar di lembah. Sebuah kuali besar berwarna merah tua tergantung di udara di depan sosok itu. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali. Gelombang udara panas lembah menyebar dari tempat ini. Beberapa sosok manusia berdiri 100 meter dari batu yang sangat besar ini. Tatapan mereka tertuju pada kuali obat. Sudah 6 hari. Xin Lan melihat sosok manusia yang terfokus pada batu besar itu, mendesah pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah untuk disuling. Tentu, seseorang harus meluangkan waktu, dokter peri kecil tidak terkejut. Dia dengan lembut berkata, selain itu, pil ki di dalam kuali obat menjadi lebih padat. Sepertinya tidak akan lama sampai pil terbentuk. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar penjelasan dokter peri kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat, tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Suara mendengung yang jelas berdesir darinya dan bergema di atas lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya, buru-buru melemparkan pandangan mereka. Pil ki yang sangat padat tiba-tiba keluar dari kuali obat, seperti gunung berapi setelah mengeluarkan suara berdengung. Samar-samar orang bisa melihat asal-usul pil ki, tampaknya dari pil obat bundar yang dibungkus dengan api hijau giok. Apakah ini akan membentuk pil? Dokter peri kecil merasa senang saat merasakan kepadatan pil ki ini. Di depan fokus kelompok dokter peri kecil, pil ki yang dimuntahkan dari kuali obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah dipenuhi oleh aroma pil yang menguatkan perhatian seseorang. Jelas, ini merupakan indikasi bahwa pil akan segera terbentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan Yin yang berada di tingkat kelas menengah tingkat 7, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman membantu Tang Zhen dalam memurnikan pil bodhisattva api, pemurnian kali ini secara tak terduga mulus. Segalanya tampak berkembang secara alami, dan bahkan tidak sedikit pun kesalahan muncul di sepanjang jalan. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang menyipit sementara pil ki dimuntahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Pil ki yang memuntahkan menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, itu menembus lapisan kabut racun di langit. Setelah dipanggil oleh pil ki yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Kegembiraan segera muncul di mata Xiao Yan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berharap pil jiwa kehidupan Yin yang menarik pil kilat. Pil Lightning, itu adalah sakit kepala terbesar bagi alkemis, adalah sesuatu yang suka dilihat Xiao Yan karena boneka iblis buminya akan diperkuat setelah pil Lightning Refinement.
Terakhir kali, boneka iblis bumi diperkuat sampai bisa bersaing dengan bintang Dou Zong 8. Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang akan dicapai oleh boneka iblis bumi jika mengalami pil lightning lagi. Sementara Xiao Yan dengan penuh semangat memanggil boneka iblis bumi sekali lagi, awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi. Meskipun ada beberapa suara gemuruh yang teredam, pemandangan di mana petir memotong udara di kejauhan dan jatuh tidak terjadi. Sebaliknya, setelah beberapa kali menggeliat, awan gelap perlahan-lahan menyebar. Hamburan pil lightning yang tiba-tiba seperti baskom berisi air dingin, yang disiramkan ke kepala Xiao Yan, memadamkan semua kegembiraannya. Ini, mengapa pil lightning menghilang dengan sendirinya. Xiao Yan tercengang saat dia melihat awan gelap di udara, sebelum dia tertawa getir sesaat kemudian. Kakak Xiao Yan, kabut racun dalam aliran dewa yang jatuh terlalu tebal. Mungkin itu karena uap racun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil lightning gagal menemukan targetnya, dan berakhir dengan sendirinya. Kelompok Little Fairy Doctor juga tertegun oleh pemandangan ini. Setelah itu, Xinlan merenung sejenak, sebelum akhirnya menangis dengan suara keras. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah kelalaiannya sebelumnya, hatinya mengerti apa yang terjadi, memang sebagian karena uap racun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Itu adalah pil jiwa kehidupan Yin yang tidak dapat menarik pil kilat. Pil obat semacam ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7, tetapi secara tegas, itu baru saja mencapai tingkat menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil tersebut, itu hanya akan menjadi tingkat kelas rendah tingkat 7. Pil Qi yang dipancarkannya mungkin tidak dapat menarik pil lightning. Ini, bersama dengan uap beracun yang bersembunyi, menyebabkan pil lightning secara bertahap menyebar setelah muncul. Sial, namun, saya terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pil lightning. Xiao Yan diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam hatinya, sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah di dalam kuali obat tersedot keluar. Ini adalah pil jiwa kehidupan Yin Yang Ya. Mata Xiao Yan mengamati pil obat di tangannya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang mengandung kilau cemerlang. Ketika tangan seseorang menggosoknya, seseorang akan merasakan dinginnya es di satu sisi sementara sisi lainnya hangat, menyebabkan seseorang merasakan kenyamanan yang luar biasa. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Sebuah mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini adalah milik Yun San dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat setingkat ini tidak bisa lagi menarik perhatian Xiao Yan. Ini akan digunakan untuk melakukan percobaan. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang diajarkan Yao Lao pada Xiao Yan mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan angin tak terlihat menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiao Yan melambaikan tangannya dan segumpal glazed Lotus Heart Flame muncul. Itu mengeluarkan suara, embusan, saat melilit mayat. Es dingin di mayat dengan cepat meleleh, di bawah suhu yang sangat tinggi dari glazed Lotus Heart Flame. Pak Tua Yao, berikan aku seutas kekuatan spiritual. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam, saat dia melihat es yang dengan cepat tersebar. Mendengar ini, utas kekuatan spiritual segera dipisahkan dari antara alis Tian Huo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan ke Tian Huo Zunze. Konsumsilah. Setelah saya memberikan tanda, Anda harus segera masuk ke tubuh ini. Tian Huo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan berkedip di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya, setelah melihat bahwa Tian Huo Zunze telah mengonsumsi pil obat. Bagian dalam botol giok dipenuhi dengan darah berwarna ungu merah. Energi yang sangat liar dan keras merembes keluar darinya. Ini adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Tangan Xiao Yan meremas dengan kekuatan besar dan botol giok itu pecah. Sekelompok besar darah cair tersebar. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi oleh api. Gelombang suara mendesis tiba-tiba keluar, saat cairan darah baru saja bersentuhan dengan mayat. Orang bisa melihat kulit jenazah mulai membusuk dengan cepat. Perubahan ini tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah.
Setelah pandangan acuh tak acuh, Xiaoyan memerintahkan Glazed Lotus Heart Flame dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Menyusul peningkatan suhu Glazed Lotus Heart Flame, darah yang menempel pada mayat mulai perlahan meresap ke dalamnya, dengan cara yang aneh. Daging yang awalnya putih pucat secara bertahap diisi dengan kehidupan, ketika darah esensi bergabung dengannya. Sekitar setengah jam setelah darah esensi secara bertahap bergabung ke dalam mayat, mata tertutup rapat, Yun San tiba-tiba terbuka. Matanya yang kosong berisi kekuatan hidup yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yun San. Sebaliknya, itu karena benang jiwa dari Tianhuo Zunze. Ketika Yun San membuka matanya, Xiaoyan tiba-tiba menjerit dalam-dalam, "Pak Tua Yao, masuk." Tianhuo Zunze, yang sudah menunggu kode di samping, dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar teriakan Xiaoyan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas masuk ke dalam mayat. Setelah itu, dia menembus Glazed Lotus Heart Flame dan menerkam ke dalam mayat, yang ditutupi oleh cahaya berwarna merah. Riak hitam merah aneh terpancar dari tengah alis Tianhuo Zunze saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat. Riak menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat menutupi seluruh tubuh. Engah. Jiwa Tianhuo Zunze dan mayat itu tiba-tiba bertabrakan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah itu berhasil diselesaikan? Xinlan dan dokter peri kecil di samping tidak dapat mengontrol kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tianhuo Zunze bergabung dengan tubuh. Belum. Tuan Tua Yao harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tianhuo Zunze tidak dapat menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan tidak hanya tubuh fisik ini akan terbuang percuma, tetapi jiwanya juga akan menderita pukulan yang fatal. Kalian berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga di sana. Boneka iblis bumi akan membantu Anda. Ingat, jangan izinkan siapapun masuk. Xiaoyan menginstruksikan mereka dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Xinlan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih boneka iblis bumi dan perlahan mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiaoyan mengalihkan pandangannya setelah melihat ini. Dia melihat mayat itu dengan ekspresi yang menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan mengencang. Kamu harus bertahan. Pembakaran api surgawi berlanjut selama 2 hari. Meskipun demikian, nyala api yang membakar di luar mayat tidak menghilang. Namun, rasa sakit di wajah mayat itu berangsur-angsur berkurang, mungkin karena menjadi mati rasa. Selain itu, aura perkasa yang tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuh. Hari lain berlalu. Di hari ini, suara angin kencang tiba-tiba muncul dari kejauhan, dari lembah yang sudah lama sunyi. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di suatu titik sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak sosok putih muncul satu demi satu di belakangnya. Hehe, kabut racun lembah dewa yang jatuh ini benar-benar terlalu tebal. Itu bahkan menyembunyikan aroma monster core. Namun akhirnya kami menemukan mereka. Orang tua yang memegang tongkat jalan berbentuk ular itu memandangi lembah. Senyumannya sangat pekat. Pintu masuk ke lembah adalah jalan setapak yang lebarnya beberapa meter. Dokter peri kecil dan Xinlan duduk bersila di dinding di samping jalan setapak. Boneka iblis bumi, dengan mata cekung, ada di samping mereka. Xinlan memegangi pipinya dengan tangannya, saat tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari penantian ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Xinlan mendesah pelan. Dia meregangkan pinggangnya yang malas, dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya, ketika mata tertutup rapat dokter peri kecil tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung muncul di wajah cantiknya. Apa itu? Xinlan terkejut saat melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Kilatan sedingin es melintas di mata cantik dokter peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah, saat niat membunuh samar-samar perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok kulit putih di kejauhan. Kau wanita beracun yang menyedihkan kan? Sementara Xinlan sedang melihat ke area di luar lembah, suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xinlan.
Dokter peri kecil tidak menjawab suara ini. Ekspresi sedingin es terlihat di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan doki ungu keabu-abuan perlahan-lahan menjulur, seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk lembah, tidak lama setelah suara lama terdengar. Segera, sosok dengan punggung bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Xinlan. Mengikuti kemunculan sosok dengan punggung bungkuk ini, suara angin terbelah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak sosok kulit putih mendarat di belakang sosok bungkuk dengan tertib. Kelompok orang ini terdiam setelah muncul. Niat membunuh secara samar-samar dan perlahan menyebar pada saat bersamaan, menyebabkan gas racun di sekitarnya tersebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika lelaki tua, yang memegang tongkat jalan berbentuk ular muncul. Dia diam-diam mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang jernih dan sejuk, memang seorang ahli di puncak kelas Dozong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Haha, tidak berlebihan bagiku yang dulu, untuk bertindak demi wanita beracun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es saya, mereka yang telah membunuh sesepuh lembah saya juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular secara alami, adalah Penatua Tianxi dari lembah sungai es, yang telah memasuki aliran Dewa Jatuh untuk mencari kelompok Xiao Yan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya mengandung nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianxi. Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah agak pucat putih, karena sekelompok besar ahli lembah sungai es yang muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, pucatnya menjadi lebih intens saat dia tanpa sadar berteriak. Penatua Tianxi, dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya berubah sedikit. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa waktu yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah berlatih kekuatan Zun Es dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Dozong biasa bahkan tidak mampu bertahan selama 10 pertukaran melawannya. Terlebih lagi, setiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Selain itu, ia mengandalkan kekuatan Ice Zone Force-nya yang sombong, untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang seperti kehidupan, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi sengit orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak mengharapkan lembah sungai es untuk mengirim iblis tua ini. Kenapa hanya kalian berdua? Saya ingat sepertinya ada seorang pria muda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tianxi dengan lembut menancapkan tongkat jalan berbentuk ular ke tanah, sambil tertawa, minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang dulu tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke Xinlan dan berkata, pergilah ke lembah. Jagalah Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Xinlan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Namun, setelah berpikir tentang bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik diri. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat melawan Sky Poison Dragon Scorpion Beast terakhir kali? Tianxi tidak peduli tentang kepergian Xinlan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri hari ini. The Little Fairy Doctor merajut alisnya. Dia tidak berharap iblis tua ini menyadari pertarungan mereka dengan binatang kalajengking naga racun langit. Dia memang agak terampil. Outsi, serahkan wanita ini pada kita. Kamu bisa istirahat saja. Salah satu dari 3 pria tua berpakaian putih di samping Tian. Dia melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan sikap hormat. Tidak perlu. Aku yang dulu juga sangat tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan ini. Tianxi tiba-tiba mengusap bagian belakang telinganya, ketika dia berbicara sampai titik ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek terlihat samar-samar di bekas luka itu. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Itu menyebabkan seseorang menggigil saat melihatnya. Tianxi mengusap bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dari kedua matanya. Saya tidak dapat mengingat, kapan saja saya bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan itu. Namun, saya memiliki ingatan yang dalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang dulu, untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai tubuh racun yang menyedihkan ini.
Ketiga pria tua berpakaian putih itu saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan saat itu, telah meninggalkan bekas luka berdarah di hati Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga 4 penjuru lembah ini. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tianxi mengangkat tongkat jalan berbentuk ular, sambil berjalan perlahan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya menatap ke arah dokter peri kecil dan boneka iblis bumi di sampingnya, sebelum tertawa dengan suara samar, selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak, sementara tangannya tanpa sadar menegang. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tianhuo Zunze dengan tubuh fisiknya, masih belum selesai. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiaoyan dapat meningkatkan kecepatan merger. Dokter peri kecil menarik napas lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah ke depan, ketika boneka iblis bumi sepertinya diseret oleh sesuatu. Suara ledakan muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Setelah itu, ia bergegas menuju Tianxi di langit. Dokter peri kecil buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Doki yang besar dan perkasa di telapak tangannya, berubah menjadi 2 ular piton doki besar berwarna ungu keabu-abuan. Mereka mengeluarkan suara mendesis, saat mereka memotong udara di kejauhan dan menggigit Tianxi. Apakah ini boneka itu? Memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Douzong, bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan angka. Tianxi tersenyum acuh tak acuh di hadapan boneka iblis bumi, saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dan orang bisa melihat ruang di depan boneka iblis bumi berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi substansi nyata. Bang! Boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras ke dinding luar angkasa. Efek rebound mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka, mengirim boneka iblis bumi terbang. Tianxi perlahan mengangkat tangannya yang keriput, setelah secara acak memaksa kembali boneka iblis bumi. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil dan tiba-tiba membuat gerakan menyambar. Segera, telapak tangan udara dingin setinggi 10 kaki melesat, dan meraih 2 ular piton doki besar berwarna ungu keabu-abuan. Dengan jepitan yang kejam, 2 ular sanca besar itu hancur, berubah menjadi titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyuman dingin muncul di wajah Tianxi, setelah menghancurkan ular piton raksasa itu. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan yang sangat besar, muncul di depan dokter peri kecil dengan gaya seperti kilat. Setelah itu dibanting dengan keras. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit, ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan sirkulasi doki di dalam tubuhnya tersumbat, di hadapan udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan Sun Es yang sangat kuat. Keseriusan melonjak ke wajah dokter peri kecil. Doki yang pekat, ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu berkumpul di atas kepalanya. Bang! Telapak es besar dan dingin mendarat tanpa halangan apapun, bertabrakan dengan doki ungu keabu-abuannya. Udara dingin yang menakutkan melonjak keluar. Segera, serpihan es kecil muncul di doki ungu keabu-abuannya. Telapak tangan yang sangat besar itu, benar-benar menghancurkan pertahanan Little Fairy Doctor dengan cara yang rumit. Grok, pertahanannya dengan mudah dipatahkan, dan kekuatan yang sangat besar mengirim tubuhnya melintasi ruang angkasa sebelum dia sempat mundur. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya yang indah terbang ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di dinding gunung. The Little Fairy Doctor dipaksa kembali dalam kekalahan, hanya dengan 1 kali pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sekuat ini. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan Little Fairy Doctor dengan 1 telapak tangan. Dia akan mengejar ketika sesosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Sedikit penghinaan muncul di mata Tianxi, ketika dia merasakan angin kencang yang terkandung di tinju sosok berwarna perak itu. Yang dimiliki boneka itu hanyalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika berurusan dengan Douzong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanyalah tindakan sembrono terhadapnya. Udara dingin seputih salju dengan cepat berkumpul di tangan Tianxi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kepalan tangan es yang menyerang ke depan. Bang! Tinju es dan tinju boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras, dengan kecepatan yang menyebabkan dampak besar.
Serpihan es segera terbang ke segala arah. Tianxi dengan dingin tertawa, ketika serpihan es keluar dari kepalan es, dan lengannya tiba-tiba dan dengan aneh bergoyang, seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar. Ledakan. Kekuatan seperti air banjir melonjak keluar saat lengannya bergoyang. Kekuatan ini mengandung kekuatan boneka iblis bumi. Teknik menggoyangkan aneh itu, sepertinya benar-benar mencerminkan serangan boneka iblis bumi. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak, dan tanda kepalaan setengah jari tenggelam ke dalam dada boneka setan bumi. Jika dia tidak memiliki nyawa dan tidak merasakan sakit apapun, kemungkinan tangan Tianxi akan membunuhnya. Meskipun demikian, boneka iblis bumi masih terlempar dengan keras. Akhirnya, itu menghancurkan beberapa batu besar, sebelum tertanam dalam di dinding gunung. Kamu hanya begitu-begitu saja. Tongkat jalan berbentuk ular di tangan Tianxi dengan lembut menekan udara kosong, saat Tianxi dengan cepat melirik ke arah dokter peri kecil yang kalah. Dia sedikit tertawa, saat ini kamu memang jauh lebih lemah, dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan patuh kembali bersamaku ke lembah sungai es, dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasibmu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan baru saja akan membuka segel tubuh racun yang menyedihkan, ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Arus dewa yang jatuh ini bukanlah kuburan yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk mengubur tulang tua Anda di sini. Tianxi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tianxi berhenti pada sosok muda itu. Segera setelah itu, mereka menoleh ke lelaki tua itu, yang sedang tersenyum. Setelah itu wajah suramnya perlahan menegang. Dozun. Suara lembutnya mengandung sedikit kebodohan dan keterkejutan saat itu tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya membeku dengan tenang. Dozun. Dua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis, yang secara instan menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuhan dingin, yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es, benar-benar runtuh di hadapan dua kata ini. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil itu, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar menegang. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Dokter peri kecil memandang Tian Huo Zunze di belakang Xiao Yan, dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, kamu baik-baik saja. Itu hanya luka ringan. The Little Fairy Doctor menjawab secara acak. Kali ini, dia telah memberi perhatian dan tidak membiarkan Ice Zone Force menyerang tubuhnya. Selain itu, Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan diri ketika dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Karena itulah luka-lukanya tidak dianggap serius. Xiao Yan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memalingkan kepalanya, dia menatap Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah tidak tenang dan gelisah. Dia tersenyum saat berkata, pukulan sesepuh ini benar-benar berat. Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tian Huo Zunze. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya, yang selalu mengungguli dia. Keduanya benar-benar melangkah ke kelas Dozun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pasti ahli Dozun. Penampilan orang ini seharusnya seperti tubuh spiritual saat itu. Pada saat itu, dia baru mencapai level bintang 8 Dozong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Tianxi dalam suasana yang tenang ini. Karena jiwa Tian Huo Zunze benar-benar menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampakan tubuhnya pun berubah. Itu telah berubah menjadi yang mirip dengan jiwa Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, Tianxi berhasil mengenali Tian Huo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dengan melihat sekilas. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah, bahwa Anda telah membunuh penatua lembah sungai es. Namun, lembah sungai es saya tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah saya, Tianxi layak menjadi seorang ahli yang terkenal untuk waktu yang lama.
Bahkan ketika menghadapi seorang elit Dozun, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke Tian Huo Zunze, tapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Aku yang dulu tidak berpikir aku perlu memberinya wajah. Tian Huo Zunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini sungguh luar biasa. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tianxi dengan senyuman. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam saat mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali, sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga sesepuh lembah sungai es tidak jauh di bawah, juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan, saat mereka melihat pria tua di belakang Xiao Yan. Dozun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Dozong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya seorang Dozun. Mereka tidak pernah menyangka situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Dozun, itu adalah ahli tertinggi yang bahkan Penatua Tianxi akan kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga sesepuh lembah sungai es bertukar pandangan satu sama lain. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau buas muncul di antara kambing-kambing tersebut. Perubahan identitas dari pemburu menjadi yang diburu tampak terlalu cepat. Aku yang dulu sadar bahwa kamu bukanlah orang yang baik. Demikian pula, diriku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaanku. Karena Anda telah melukai seseorang, Anda tentu harus membayar harga untuk melakukannya. Tian Huo Zunze tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah-ubah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, serahkan padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fairy Doctor dan perlahan mundur dua langkah, sebelum dengan lembut berkata, karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan besar perlahan menyebar. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai es milikku? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut, hanya karena Anda adalah seorang elit Dozun. Lembah sungai esku tidak pernah takut pada siapapun. Mata Tianxi menjadi lebih gelap saat melihat situasinya. Tongkat yang diguncang ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam, saat dia berteriak dengan dingin. Tian Huo Zunze bersikap seolah-olah dia tidak mendengar teriakan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat berpisah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kekeruhan melintas di mata Tianxi ketika dia melihat Tian Huo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Dozun memang sangat kuat, namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang elit Dozun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah, dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil, saat mendengar Tianxi berteriak. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxi terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah, berulang kali dipancarkan dari mulut para murid lembah sungai es. Segera, kumpulan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari tiga sesepuh lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya dari udara dingin berwarna putih aneh, naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tianxi. Pada saat ini, kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan setelahnya. Formasi mendalam misterius naga kuat, persembahan darah memanggil naga mendalam. Kuku Tianxi memotong ujung jarinya. Darah segar menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan udara biru tua yang luar biasa kuat keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap yang bercampur.
Saat ia bergoyang dengan cepat, naga dingin setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga yang sangat besar dan sedingin es ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti seseorang akan melihat seekor semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat, ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Sebuah pucat melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar yang sedingin es muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang begitu misterius. Namun, sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu, saat beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga sedingin es ini, diaglomerasi dari doki dan darah esensi semua orang di sini dari lembah sungai es. Mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Dozong. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku masih akan melihatmu sebagai VIP. Tianxi berbicara dengan suara yang dalam, sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kamu hanya menggertak. Tianhuo Zunze menjawab dengan lemah. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Tianxi. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang dibentuk dari doki semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergilah. Tianxi berteriak dengan marah, sambil mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo Zunze. Naga besar sedingin es di langit segera mengeluarkan raungan. Itu melebarkan mulut besarnya sebagai aura naga, puluhan kaki besar, melesat ke arah Tianhuo Zunze dengan cara seperti kilat. Fragmen es berwarna putih samar muncul kemanapun aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya, saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udara seperti kertas tipis yang robek. Retakan spasial hitam gelap, yang tampak seperti saku, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial secara aneh menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan, dan tiba-tiba mengepalkannya. Mencekik spasial. Seluruh tempat segera mulai berfluktuasi, setelah teriakan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin es itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retak. Lapisan pecah hitam gelap muncul setelah lipatannya terlihat. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam pekat. Naga sedingin es itu segera meraung ke langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi, saat melesat ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong, saat dia menyaksikan naga besar yang sedingin es itu menyerang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak, 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 lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap lipatan muncul adalah tempat di mana naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo Zunze, ketika tubuh besarnya hancur berkeping-keping dan ditelan menjadi ketiadaan. Pada saat naga besar yang sedingin es menyerang Tianhuo Zunze, hanya tersisa kepalanya yang besar. Tianhuo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi pecahan es yang menembus langit. Melempar telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka menyemburkan darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Dozun benar-benar menakutkan.